Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Jadi sesuai dengan yang udah gue janjiin, gue bakal nge-review manga Rooster Fighter ya. Jadi manga ini tuh bisa dibilang lagi hype-hype-nya di Indonesia. Kenapa? Karena menurut info yang sudah beredar nih ya dari Instagram, ini itu bakal terbit di Indonesia bulan Desember. Berarti 1 bulan lagi ya. Jadi ya gue review sih. Kenapa sih? Buat kalian yang belum tahu, kenapa kok kayaknya manga ini hype banget? Padahal kayaknya kok gambar covernya ini cuma ayam doang. Kok bisa seheboh itu? Tentang apa sih manga ini? Bakal gue bahas. Cuma sebelum itu seperti biasa gue mau bahas masalah cover. Kalian bisa lihat ya, ini cover ya. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, dan volume 6 yang masih dalam bubble wrap ya. Ini volume 5, 4 belum gua buka ya, masih segel karena gua udah baca scanlationnya dan gua belum ada niat mau baca ulang gitu. Jadi dibanding kena debu atau gimana, belum ada niat dalam baca dalam waktu dekat ini, jadi gua masih segel aja gitu ya. Koleksi taruh di rak gitu. Gitu ya. Nah, ya. Ini itu bakal terbit di bawah penerbit level komik ya. Ukurannya itu kalau yang Indonesia itu 13 kali 18 cm. 13 sampai 18 cm itu sebesar komik terbitan Akasha. Jadi kalau kalian mau bandingin nih ya, ukuran yang terbitan Viz sama ukuran Indonesia nanti kira-kira seperti inilah bedanya gitu ya. Jadi yang ukuran Viz itu lebih besar dan lebih lebar. Cuma memang ya ini itu Viz-nya juga bukan Viz yang biasa ya. Ini tuh Viz Signature ya. Jadi ukurannya itu lebih besar gitu ya. Kalau kalian bandingin sama komik Viz yang biasa tuh, memang Rooster Fighter ini lebih besar. Ya gitu yang terbitan Viz-nya gitu ya. Dan buku ini juga sebenarnya bisa dibilang belum terlalu jauh ya. Di Jepang ini itu baru tersedia 8 volume ya. 8 buku ya. Dan versi Inggrisnya itu seperti yang kalian lihat di sini baru 6 volume ya. Kesannya ini lama banget dan memang lama ya. Kenapa? Gue kasih tahu. Satu volume Rooster Fighter ini ada 4 chapter dan ini bukan tipikal komik Shonen Jump yang terbit setiap minggu gitu ya satu chapternya. Ini itu satu chapternya terbit apa tuh namanya? 1 bulan sekali. Maka dari itu kasarnya di Jepang sendiri pun ini bisa diupdate setelah 4 bulan baru jadi satu volume ya. Itu belum update cover dan lain-lain. Jadi mungkin sekitar 5 sampai 6 bulan sekali baru terbit di Jepang. Gitu. Begitu juga dengan Amerika. Jadi yang mau gue kasih tahu adalah buat kalian yang niat mengoleksi dalam bahasa Indonesianya nanti, kemungkinan ini terbitnya bakal rada-rada lama dari jarak volume 1 ke volume 2. Mungkin awal-awal cepet ya, dari volume 1 ke volume 2 mungkin cuma selisih 2 bulan, 3 bulan. Cuma nanti gue yakin banget ketika udah nyampe volume 4 dan 5 bakal lama ya, karena hal yang gue sebutin tadi gitu ya. Gitu ya. Dan animenya juga bakal tayang ya, lagi dalam proses produksi ya. Ini hebat banget loh, soalnya setahu gue ini salah satu manga yang nggak lewat, yang populer tanpa lewat jalur Shonen Jump atau majalah mingguan di Jepang lah. Jadi kalau nggak salah ini itu dari web komik di Jepang, web manga gitu ya. Setahu gue ya. Kalau salah tolong koreksi dan sorry ya. Cuma ini kan setahu gue gitu. Jadi hebat banget Rooster Fighter ini. Ya itulah sekilas tentang info dari Rooster Fighter ini. Sekarang gue mau bahas masalah artnya ya. Kalau masalah art memang kalau kalian lihat tadi covernya itu kan cuma gambar ayam. Cuma gue yakin dari beberapa kalian yang lihat gambar covernya ini walaupun cuma ayam, keren banget kan? Lihat detailnya ya. Ayamnya itu ayam yang keren itu tuh. Terus ini ada ayam juga yang cute. Ya dari covernya aja gue yakin kalian bisa menarik kesimpulan yang sama seperti gue ya, bahwa artwork dari manga Rooster Fighter ini bagus. Nggak percaya, masih belum yakin, gue tunjukin beberapa ya. Jadi manga ini tuh genrenya sebenarnya bisa dibilang humor dan ada pertarungan. Kalian bisa lihat ini flowchart perkelahiannya, lihat tuh ya, arsiran-arsirannya kayak gini. Tuh detail dari gambarnya. Terus ini adu kepala gini. Ini tuh bisa gue bilang selevel dengan
One Punch Man ya. Gue udah pernah bilang ini ketika dulu nge-preview manga ini di video udah lama banget. Dan memang sampai saat ini pun gue masih mengakui manga ini itu gambarnya mantep banget. Ya, apalagi kalau nggambarin orang lagi kayak nangis cerita sedihnya gini, ini lucu banget, kocak. Gitu ya. Jadi masalah art sih ya, kalau kalian apa yang kalian lihat dari sini, artnya itu sangat konsisten dan sangat bagus menurut gue. Gitu ya. Jadi masalah art nggak usah kalian raguin lagi, lihat tuh. Ya, mantep banget lah. Tapi kalau kalian sukanya karakter manusia, ya jelas tuh. Ini cerita tentang ayam. Kalian gak bakal lihat banyak manusia. Kalian bakal banyak lihat hewan-hewan, terutama ayam. Nanti di volume-volume belakang ada kayak gurunya ya. Ada kayak burung kakatua, nanti ada macan juga. Nanti kalian bisa lihat lah. Di volume 7 atau 8 itu. Gue kan baca scanlation versi Jepangnya gitu. Cuma lihat gambar, bukan ngerti gitu. Cuma ya binatang lah. Ini kalau mau dibandingin bisa dibilangin sama kayak Gon lah. Cuma kalau Gon kan itu dia nggak ada dialog. Kalau ini ada dialognya dan kocak. Gitu doang sih cerita tentang utamanya tentang binatang. Gitu. Oke? Nah, sekarang yang membingungkan, yang bakal membingungkan menurut gua ya, buat versi Indonesia adalah masalah sensor. Mungkin kalian bingung, lah Gan, ini kan manga gambarnya ayam-ayam gini, apa yang harus disensor? Nah, itu dia yang bikin gua bingung. Sebenarnya kalau mangganya ceritanya normal, itu akan sangat mudah banget buat menentuin apa yang harus disensor atau enggak. Cuma ini itu kadang-kadang ada gambar yang bukan vulgar, tapi vulgar di dunia ayam ya. Jadi gue tidak tahu seberapa berperi keayaman kalian ya. Apa sih garing, cuma ya oke. Kalian bisa lihat ini. Sorry ya. Nah ya. Nah, ayam sedang melakukan sesuatu. Ya, kalian bisa lihat gambarnya. Ini gue nggak sensor, cuma soalnya karena memang ayam kan. Ya memang inilah yang bikin gue bingung. Ini kasarnya ayam. Tapi kan vulgar gitu. Nah, ini kalau gue jadi editor, gue bingung. Ini pasti gue konsultasi. Yang kayak gini perlu disensor nggak? Gue juga bingung jawabnya apa. Serius gue bingung ini. Kalau disensor aneh. Cuma kalau nggak disensor juga aneh juga gitu. Ya bukan aneh sih, cuma ya nggak masalah sebenarnya gitu. Maka dari itu, kenapa ini gue ngerti banget kenapa si Rooster Fighter ini terbit di bawah level komik. Karena kalau level komik kan bisa lebih leluasa ya. Dan sesudah karena level komik, gue yakin sih sensornya minimal sih. Ini termasuk humornya. Jadi kalau misalnya cuma plek gini, di cut gini jadi gimana ya di sensornya. Kalau misalnya mereka niat nyensor jadi aneh malahan. Misalnya diginiin gitu ya, di blur. Ya gue nggak tahu lah, serius gue nggak tahu. Cuma yang versi Inggris jelas-jelas ini nggak disensor, nggak di apa. Gitu ya, jadi banyak jokes-jokes yang mengarah ke situ. Si ayam ini kan kalian tahu lah, ayam jago itu kayak ini tuh, lihat. Jadi ya, emang komik ini sangat tolol sekali ini ya. Tuh. Seperti kasarnya ciuman. Cuma kalau ciuman kan kasarnya kan di manga-manga manusia juga nggak disensor tuh. Jadi kasusnya gambar ini nggak kenapa-kenapa harusnya. Terus ada lagi gambar gini tuh. Ini kalau disensor ini unsur humornya hilang, serius. Unsur humornya hilang. Karena ini goblok banget. Pas lagi di gym bisa nggak bayangin derusan ombak zez. Ini ngakak gue pas di sini ya. Jadi ini gue harap sih nggak disensor versi Indonesia ya. Cuma ya nggak tahu lah, nanti kalian kalau udah beli laporin ke gue lah ya. Apa tuh namanya? Karena gue jelas nggak bakal beli versi Indonesia karena gue udah punya yang versi with signature-nya ini gitu ya. Gue bukan orang yang tipe yang wah gue hajar semuanya, apalagi kasarnya kalau nggak ada upgrade-an gitu. Kalau Naruto kan kasarnya jadi bind up, kertasnya di upgrade gitu ya. Kalau Rooster Fighter ya gue nggak bakal gitu ya. Gitu. Jadi ini menarik ya lihat Indonesia gitu ya. Jadi itu kalian bisa tahu ya art-artnya tadi, banyak art-art yang sangat vulgar buat dunia perayaman gitu. Nah, sekarang ceritanya sendiri tentang apa sih? Ceritanya itu sebenarnya sangat-sangat simpel ya. Kalau kalian mengharapkan cerita yang kompleks, maka Rooster Fighter ini bukan manga yang harus kalian beli ya. Ini itu bukan tipikal Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen atau apa gitu ya, yang atau bahkan Death Note itu. Jadi ceritanya simpel. Jadi ceritanya si ayam ini itu bisa membunuh demon. Demon itu tiba-tiba muncul
apa tuh namanya di dunia ini gitu. Jadi mereka itu jadi kayak gimana ya, manusia yang udah kayak, kalau kalian baca manga yang judulnya Jagan, nah demon-nya munculnya sama seperti Jagan kasar. Jadi dari manusia yang udah emosi negatifnya udah maksimal, mereka itu bakal berubah jadi demon gitu. Jadi kayak iblis gini. Nah, yang bisa ngebantai si demon ini adalah si ayam ini gitu. Dan kebetulan waktu dia masih muda, adiknya itu diculik demon. Makanya dia dendam sama demon dan bersumpah akan memberantas semua demon. Nah gitu dong ceritanya. Diselipi dengan bumbu-bumbu humor itu yang ngakak banget. Gitu, yang rada-rada vulgar kasarnya ya. Dan jokes-jokesnya gue nggak tahu ini bakal lucu buat kalian atau enggak. Cuma buat gue sih membuat gue ketawa banget. Kayak misalnya ini ditawarin gitu, ini kan ayam, ada anak-anak perempuan ngelihat, oh ada ayam, itunya lucu ya, janggurnya apa sih namanya, rambutnya yang hitamnya ininya, tuh ditawarin, kamu makan fried chicken nggak? Terus apakah dia serius, is he for real? Kan jokesnya jokes tolol gitu, cuma ya gue menemukan ini lucu gitu. Jadi kalian harus pikirin dulu apakah jokes seperti ini lucu buat kalian atau enggak gitu, karena selera humor tiap orang kan berbeda gitu ya. Jadi ya cerita simple, memang ini tuh fokusnya buat humor dan action gelut yang keren lah ya. Jadi kesimpulannya gimana? Ya kesimpulannya apakah harus beli manga ini bang? Menurut gua sih ya, manga ini itu wajib dikoleksi buat kalian yang suka lelucon gitu. Kayak tadi kalau humor-humor yang gue kasih contoh ke kalian itu lucu ya, kayak yang tadi itu ayamnya lagi birahi lah, terus ada ditawarin fried chicken, terus ada diselingkuhin segala, ayam ini ngakak ya. Koleksilah manga ini karena memang lucu ya. Dan menurut gue manga ini nggak bakal jadi cerita yang panjang kok. Gue yakin maksimal kayak 15 volume gitu kayaknya udah tamat dah ya. 15 ya, mungkin di bawah 15. Soalnya kayaknya ceritanya sekarang juga udah mau tamat ya, bukan mau tamat gimana. Ya nantilah kalau kalian baca scan sini udah ngerti lah, kayaknya nggak bisa terlalu dipanjangin juga ceritanya gitu. Jadi cuma ya bacaan di enjoy aja gitu, dinikmatin gitu. Gitu ya menurut gue gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak suka gitu, kok karakter utamanya ayam, terus jokesnya kok kayak vulgar, ya jangan beli manga ini gitu ya, jangan beli. Karena ya memang seperti itu manga ini, humor dan action. Dan juga kalau yang pengen plot twist gitu atau gimana, ya mungkin nanti belakang ada plot twist, cuma sejauh ini nggak ada ya. Misalnya kalau kalian mau kayak, wih ayam ini punya kekuatan apa, bisa apa, kayak Sharingan atau apa, enggak lah ya, walaupun nanti ada sih belakang-belakang dikit-dikit yang seperti itu, cuma jangan diharapkan lah seperti itu. Intinya ini manga humor ya. Segitu aja ya menurut gua yang perlu kalian ketahui di manga Rooster Fighter ini. Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian bakal beli manga ini atau enggak ya. Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa, biar yang lain juga kebantu pas baca gitu ya. Gitu ya, makasih udah nonton, like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya ya guys.